هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Kesetiaan. Kata al-wafa yang bisa diterjemahkan dengan kesetiaan, antonim dari pengkhianatan, dipahami oleh pakar-pakar bahasa sebagai memenuhi janji atau komitmen. Makna asalnya adalah menyempurnakan atau tidak meninggalkan sesuatu atau memenuhi. Dari akar kata yang sama lahir kata wafatun, wafat, karena yang wafat telah menyempurnakan masa hidupnya di pentas bumi ini dan tidak meninggalkan sesaat dan sekecil apapun dari masa hidupnya itu. Ia tidak dapat ditambah atau dikurangi. Sementara pakar menjelaskan kesetiaan sebagai puncak budi luhur dan kesempurnaannya. Kesetiaan adalah saudara kebenaran dan keadilan, sedangkan pengkhianatan adalah saudara kebohongan dan kezaliman. Itu demikian karena kesetiaan adalah gabungan dari benarnya ucapan dan benarnya tindakan, apapun resiko yang dihadapi. Sedangkan kecurangan adalah bohongnya ucapan dan tindakan. Para pakar akhlak mendefinisikannya sebagai konsistensi, mengikuti jalan apapun dampaknya. Ia antara lain tercermin dalam pemenuhan janji dan perjanjian, pengakuan kebaikan, dan pemeliharaan hubungan baik. Abdul Malik Al-Asma'i, seorang pakar bahasa Arab, berkata, kalau Anda ingin mengetahui tingkat kesetiaan seseorang, maka lihatlah kerinduannya kepada tanah air dan temannya serta kenangannya pada masa-masa lalu. Allah memerintahkan memenuhi janji dan menegaskan janji akan dituntut pertanggungjawabannya. Objek janji bermacam-macam. Yang paling penting dan utama dipenuhi adalah janji antara manusia dengan Allah, yakni mengakui keesaannya serta kesediaannya mengabdi kepadanya secara tulus. Janji antara manusia yang terpenting adalah janji hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Bahkan seandainya ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad pernikahan, maka syarat tersebut selama sah harus pula dipenuhi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syarat yang paling utama kalian penuhi adalah syarat yang berkaitan dengan kehalalan hubungan bersebadan atau pernikahan. Akad nikah dalam Al-Quran sebagai mitsaqun ghaliza atau ikatan yang sangat kukuh. Melepaskan ikatan itu walau sebabnya bisa diterima, ia masih dinilai sebagai abghad al-halal, yang paling dibenci Allah kendati pun halal. Bagaimana bisa janji setia itu disia-siakan padahal masing-masing telah membuka rahasianya yang terdalam kepada pasangannya yang tidak dibukanya walaupun kedua orang tuanya. Kesetiaan bukan saja selama hidup mereka berdua, tetapi berlanjut hingga kematian pasangan. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW terhadap istri pertama beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang mendahului beliau. Bahkan kesetiaan dan hubungan baik harus berlanjut walau mereka berpisah hidup. Al-Quran berpesan kepada suami istri yang telah bercerai, walaupun perkawinan mereka hanya berlangsung beberapa saat, bahwa janganlah melupakan jasa saat-saat indah antara kalian. Tidak ada perbedaan antara janji terhadap seorang yang muslim atau non-muslim. Janji tetaplah janji selama apa yang dijanjikan itu baik. Nabi SAW bersabda, siapa yang berjanji memberi jaminan hidup tidak membunuh bagi seseorang, lalu ia membunuhnya, maka aku berlepas dari pembunuh, walaupun yang dibunuhnya kafir. Bahkan Al-Quran mengingatkan bahwa seandainya ada ikatan perjanjian damai dengan satu pihak, lalu ternyata pihak itu menunjukkan upaya-upaya permusuhan,
maka tidak boleh menyerang mereka sebelum menyampaikan secara jelas pembatalan perjanjian itu. Allah berfirman, dan jika engkau benar-benar khawatir pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah kepada mereka dengan seimbang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Ayat ini memberikan pembatalan perjanjian walaupun pengkhianatan belum terjadi. Cukup adanya bukti-bukti yang kuat, karena dalam soal-soal keamanan dan peperangan, menanti terjadinya pengkhianatan dapat berdampak sangat besar terhadap masyarakat. Karena itu pula, pembatalan perjanjian mengundang peningkatan kewaspadaan agar kita dapat menyantap siang musuh sebelum ia menyantap malam kita. Kandungan pesan ayat ini baru diadopsi oleh masyarakat internasional di La Haye, Belanda pada awal abad ke-20 ini. Hal lain ditekankan Islam menyangkut janji adalah utang piutang. Orang yang bijak berkata, utang adalah kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Al-Quran menganjurkan agar jangan berhutang, dan kalaupun harus, maka si penghutang hendaknya sudah dapat menghadirkan dalam benaknya masa pembayaran utang itu. Rasulullah bersabda, matlul ghaniyyi zulmun, menunda pembayaran utang dari siapa yang telah mampu membayarnya adalah penganiayaan. Berhutang menurut Rasulullah SAW hendaknya tidak dilakukan kecuali dalam 3 situasi. Pertama, saat seseorang akan berjuang di jalan Allah, tetapi tidak memiliki kemampuan, maka ia berhutang untuk berjuang menghadapi musuh Allah dan musuhnya. Kedua, seorang yang meninggal seorang muslim di sisinya, tetapi ia tidak memiliki pembeli kain kafan sehingga harus berhutang. Ketiga, seorang yang khawatir bila tidak menikah akan terjerumus dalam dosa sehingga ia berhutang menikah demi melihara kesuciannya. Hadis ini menunjukkan bahwa berhutang hendaknya dihindari sedapat mungkin. Lebih-lebih jika maksud berhutang adalah memenuhi keinginan hawa nafsu, bukan untuk tujuan kebutuhan yang tidak terelakkan. Upaya menghindari ini bertujuan agar seseorang tidak membawa suatu tanggung jawab seandainya ia meninggal dunia tanpa melunasi hutangnya. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau aku terbunuh di jalan Allah? Apa dosa-dosaku diampuni? Rasulullah menjawab, "Na'am. In qutilta wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir." Ya, jika kamu terbunuh dalam keadaan engkau sabar, tulus maju ke depan, tidak lari meninggalkan medan perang. Tidak lama kemudian Rasulullah meralat ucapan beliau dan bersabda, "Na'am, illad dainu fa inna Jibril akhbarani bidzalik." Ya, kecuali utang. Jibril menyampaikan kepadaku itu. Itu sebabnya seringkali keluarga mengumumkan kesediaannya untuk menyelesaikan utang piutang keluarga yang wafat. Bentuk kesetiaan yang lain adalah kesetiaan menyangkut masa lalu. Ini antara lain tercermin pada kesetiaan akan pahlawan-pahlawan dan orang-orang yang berjasa telah mendahului kita. Ingat, ketika si A membantu Anda, jangan lupakan jasanya. Bukan saja saat Anda telah berhasil dan ia masih berhasil, tetapi lebih-lebih jika yang pernah membantu Anda telah berubah keadaannya atau bahkan telah mendahului Anda. Jangan sekali-kali menjadi seperti kacang yang melupakan kulitnya. Termasuk juga dalam bagian kesetiaan masa lalu adalah mengingat-ingat jasa dan hari bahagia yang pernah dialami bersama orang lain, termasuk pasangan. Kendati telah bercerai, begitu pun pesan Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 237. Adam alaihissalam
ketika ia di surga mendapatkan pesan dari Allah agar tidak mendekati pohon terlarang. Beliau lupa, dan itu disebabkan karena kurangnya tekad beliau. Dari sini diperlukan upaya untuk mengingat dan mengingat. Berulang-ulang Al-Quran menyebut perlunya mengingat dan memberi peringatan. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang kumpulannya menyebut 10 wasiat Allah. Salah satu wasiat itu adalah agar memperhatikan pemenuhan janji-janji, dan itu dapat terpenuhi bila selalu mengingat. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 152, Al-Quran melukiskan buruknya pengingkaran terhadap janji dengan keadaan seorang wanita jelek lagi gila yang merombak kembali tenunannya sehelai benang demi sehelai setelah selesai ditenunnya dengan kuat. Karena itu, kesetiaan hendaknya terbentuk timbal balik, dan tentu saja tidak ada yang lebih setia memenuhi janji melebihi kesetiaan Allah. Demikian. Wallahu a'lam.